Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Sebagai wakil dari implementing partner Holu MC. Jadi Bapak Ibu, karena ini panel, maka untuk selanjutnya paparan setelah Pak Budi adalah dari Pak Kasubdit reboisasi hutan JMP Dasyala. Silakan Pak Juni. Terima kasih. Terima kasih moderator Bunara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu, yang pertama-tama kami memohon maaf atas ketidakhadiran Pak Direktur kami, karena pada pagi hari ini beliau ada kegiatan penanaman, sehingga beliau menugaskan kami untuk
ibaratnya tukar pengalaman terkait dengan bagaimana di dalam penyusunan standar biaya keluaran, khususnya pada kegiatan agroforestry. Bapak dan Ibu yang kami hormati, materinya bisa ditanyakan saja. Dan saya mohon maaf terkait dengan paparan ini pun saya langsung menukik pada teknisnya, karena terus terang saja baru sore kemarin saya dapat dari Mas Fahrudin ya, sehingga malam-malam baru saya buat. Dan mohon maaf ini saya langsung ke teknisnya saja. Mohon izin Pak Paniti. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan agroforestry yang dilakukan di kami, yaitu di UPT BPDAS di 34 BPDAS. Untuk tahun 2024 ini Alhamdulillah kami sudah telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal PEDAS RH terkait kegiatan-kegiatan tadi sesuai dengan SK-nya nomor SK titik 17 tahun 2023. Ada hal yang menarik di sini terkait dengan SK 17 2023, adanya perubahan yang fundamental terkait dengan arahan Bu Dirjen, yaitu pada diktum ketiga dan diktum keempat. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Farudin bahwa kayaknya akan dibuatkan standar keluaran ya. Kalau standar keluaran ini nanti ribet ini. Menurut saya sih, artinya akan ribet. Karena harus didaftarkan dulu, diusulkan dulu ke DJA dan sebagainya. Untuk kegiatan kita, ada perubahan yang sangat fundamental, yaitu fleksibilitas anggaran yang tertera di dalam diktum ketiga dan diktum keempat. Diktum ketiga di SK 17 tahun 2023 bahwa HSPK merupakan batasan tertinggi ya, dan tidak bisa dilampaui kecuali, nah ini ada kecualinya Pak Roni, bahwa bisa dilampaui apabila ada persetujuan dari Direktur Jenderal. Kalau tahun-tahun sebelumnya belum ada Pak Roni. Jadi memang mati kawan-kawan di BPDAS ketika kawan-kawan kami melakukan kegiatan agroforestry misalkan menemui hal-hal yang tidak selazimnya. Tidak selazimnya tentunya akan menaikkan anggaran yang harusnya dikeluarkan. Tidak boleh itu waktu itu. Pokoknya HSPK itu tertinggi. Tidak boleh dilampaui. Namun dengan terbitnya SK 17 ini ada fleksibilitas bahwa boleh dilampaui dengan persetujuan. Persyaratan persetujuan ini adalah minimal ada kajian dari yang berwenang. Misalkan IKN Pak Roni dan Bapak Ibu semuanya, IKN itu melebihi HSPK dan melebihi waktu. Kalau di kami, agroforestry itu 3 tahun Bapak Ibu, yaitu penanaman, kita sebut saja P0, P1 dan P2. Jadi 3 tahun. Tetapi di IKN bisa 5 tahun, Pak. Dan HSPK-nya jauh lebih tinggi di HSPK yang 17 ini. Tapi memang ada kajian dari Universitas Mula Warman yang mengatakan harus seperti ini, ada penambahan kegiatan, ada penambahan dosis, dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta persetujuan itu diiyakan oleh Bu Dirjen, tetapi memang harus ada kajian dan nantinya kajian ini juga kita bahas, bisa atau tidak. Tapi yang terpenting adalah tidak kaku. Jadi tidak kaku, boleh kok ASPK itu dilampaui asal tadi. Diktum keempat yang tidak kalah menariknya adalah dulu item-item di dalam HSPK, misalkan Pro Agroforestry, ada kegiatan pengadaan bibit katakanlah, atau di kegiatan bibit pun macam-macam, ada bibit MPTS multi-purpose species atau HAPK ya, ada mungkin juga bibit kayu dan sebagainya.
Nah, item-item tadi boleh di atas HSPK dengan ketentuan ada prinsip ekonominya juga tidak boleh ditabrak, efektif dan efisiennya juga tidak boleh ditabrak, menyesuaikan harga pasar. Tentunya Bapak Ibu sudah paham bagaimana di dalam menetapkan harga pasar. Minimal kita mensurvei tiga pengada atau penyedia, nanti diratakan dan sebagainya. Juga memperhatikan lokasi ya, lokasinya apakah benar bisa efisien atau apabila kita memang akan menaikkan harga di item HSPK atau seperti apa. Tapi yang terpenting adalah dengan diktum keempat dan ketiga ini menjadi fleksibilitasnya luar biasa, tidak kaku, tidak kaku seperti zaman dahulu. Dan harapan kami mungkin nantinya juga bisa diadu di sini Pak, mudah-mudahan. Jadi tidak apa namanya, tidak kaku banget karena kadang-kala kawan-kawan di lapangan, karena kami juga pernah jadi kepala balai ya, memang menghadapi situasi yang agak berbeda dengan teoritik. Katakanlah kalau teoritik itu santai-santai saja katakanlah atau normal-normal saja, tetapi ketika di lapangan berbeda jauh. Bisa jadi karena kondisi fisik di lapangannya yang mengakibatkan harus mahal, ataupun karena kondisi sosial setempatnya. Harus ada prakondisi, harus ada ini dan itu agar apa? Agar mau melaksanakan agroforestry. Tidak segampang yang kita bayangkan ternyata Bapak ini. Untuk mau masyarakat melakukan kegiatan agroforestry susah. Apalagi tren sekarang Bapak Ibu, kehutanan, mohon maaf, HHBK kehutanan, itu semakin tidak diminati. Dan ini merupakan tantangan besar bagi kami agar apa? Agar bisa memunculkan HBK. Yang terkenal sekarang adalah MPTS Pak, Bolti, Alpokat, apalagi itu, Duren. Ya pokoknya kayak gitu lah. Ini benar-benar terjadi Bapak dan Ibu. Dan pendekatan-pendekatan tadi memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Harus pelan-pelan, harus lama-lama. Inilah yang menyebabkan kadangkala HSPK itu bisa lebih tinggi dibanding dengan yang kita susun. Dan alhamdulillah di Pedasera sudah membuat fleksibilitas ini di SK Dirjen untuk HSPK tahun 2024. Lanjut. Dan kita juga mengenal rayon ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan agroforestry, di kami ada dua skema karena kami alhamdulillah punya 55 persemean ditambah 5 persemean yang besar. Dan untuk bisa menyerap bibit-bibit yang sudah kami produksi, maka tentunya atas arahan Bu Dirjen, kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk di dalamnya adalah agroforestry diutamakan menggunakan bibit-bibit yang diproduksi di persemaian. Jadi ada dua skema, yang bibit dari persemaian dan bukan dari persemaian. Di kami, untuk agroforestry sendiri, apabila dilihat dari jumlah bibit per hektar, kami ada dua, yaitu 200 batang per hektar dan 400 batang per hektar. Kondisi ini pun Bapak Ibu akan sangat sulit apabila kita akan didekati dengan RPP Norway ini Pak. Mungkin ada panitianya ini. Kemarin saya sudah agak protes Pak Roni. Karena apa? Ternyata di dalam pendekatan tutupan lahan, acuannya luar biasa Pak Roni. Jadi sesuai dengan peraturan Dirjen PKTN nomor 1 bahwa tutupan lahan minimal 30%. Yang keduanya, luas areal minimal 6,25 hektar dan tinggi pohon minimal 5 meter. Pendekatan-pendekatan ini akan sangat susah
Dan kita sudah alami dengan agroforestry kita di tahun 2019 susah. Ternyata tidak bisa untuk tutupan lahan, Pak, karena pendekatan tadi. Dan mudah-mudahan nantinya di KPA tidak terjadi. Ini yang terjadi di kami, dan kami kemarin sudah berbicara dengan bagian IPSDH untuk bisa setidak-tidaknya ada jembatan agar bisa apa-apa yang dikerjakan oleh kami, kawan-kawan kami di BPDes, karena terus terang saja sekarang agroforestry ini yang lebih dominan di dalam melakukan kegiatan RHL dibanding yang lain. Jikalau kita tidak bisa diangkat menjadi sumbangsih tutupan lahan untuk pollination, penyediaan karbon dan sebagainya akan menjadi sebuah sia-siaan, kan gitu ya. Sehingga kami kemarin sudah intensif ya untuk mengobrolkan ini terkait dengan apa-apa yang kita kerjakan terutama di agroforestry. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi di Diktum 5 kita mengenal dengan rayonisasi ya untuk kegiatan kami, yaitu untuk membagi besarnya anggaran untuk rayon 1 sampai dengan rayon 5 agak berbeda. Seperti apa yang kami sebutkan tadi bahwa agroforestry ini kita mengenal istilahnya PEK 0, kita mengenal adanya pemeliharaan tahun pertama, kita mengenal adanya pemeliharaan tahun kedua. Polanya 400 dan 200. Sesuai dengan rayonisasi, ini agak berbeda ya. Rayon 1 itu Sumatera dan sebagainya, sampai dengan rayon 5, ini memang agak berbeda. Sesuai dengan Diktum 3 dan 4, jumlah HSPK misalkan rayon 1 untuk butir 19, ini sekitar 7.562.000. Ini adalah HSPK tertinggi. Sesuai dengan Diktum 3 ini bisa lebih besar. Ataupun yang di dalam 7,5 juta ini apabila lebih besar pun diperbolehkan dengan persyaratan tadi. Nanti apa-apa yang ada di dalamnya akan kami jelaskan. Ini adalah pola yang menggunakan yang bukan menggunakan bibit dari persemaian. Lanjut. Ini adalah pola yang dilakukan yang menggunakan bibit dari persemaian kita. Jadi memang jumlahnya lebih kecil. Tadi contohnya saja yang butir 19 ada 7,5 ya. Ini butir 23 ada 5,3 juta. Memang lebih kecil karena bibitnya diambil atau berasal dari persemaian. Bapak Ibu yang kami hormati, di kami lanjut. Selain agroforestry non spesial, Indomie telurnya ya, kita ada in agroforestry versi model. Ini spesial, pakai pakai telur. Kita sebut dengan PSA. Ya, jadi agroforestry plus ini sebenarnya model ya. Kita istilahkan dengan UPSA, model UPSA. Mungkin Bapak Ibu yang lebih senior dari saya tahun 70-an atau 80-an, 90-an ini terkenal ini UPSA ini untuk di BRLKT dan sebagainya. Nah, ini kita hembuskan kembali terkait dengan model agroforestry unit pengelolaan sumber daya alam atau UPSA. Nah, ini ada beda lagi per rayonnya, HSPK-nya. Ini rayon satunya saja sampai 18,7 juta. Dan ini bisa lebih besar. Tergantung persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan di dalam SK 17 2023 dipenuhi atau tidak. Nah, ini adalah model UPSA. Dan bibit ya tadi tren kita bibitnya okulasi dan sebagainya. Ada alpukat okulasi, ada durian okulasi, ada ini trennya ternyata. Tren yang terjadi di lapangan bahwa memang permintaan masyarakat terkait dengan bibit HHBK itu kayaknya sudah tidak menarik lagi. Tapi diganti dengan Holti yang lagi naik daun ini. Termasuk di kami Bapak Ibu. Di model
unit pengelolaan sumber daya alam. Ini adalah model agroforestry plus. Di plusnya juga ada di perlakuan bangunan konservasi tanah dan air tetapi yang sederhana. Jadi di model UPSA ini akan ada perlakuan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, baik membangun baru ataupun pemeliharaan. Tetapi bangunan-bangunan yang sederhana, misalkan kita membangun teras siring katakan, ataupun teras bangku. Kalau teras kredit mahal lagi, ataupun rorak katakanlah. Karena ini adalah bagaimana membuat model agroforestry yang lengkap, tentunya perlakuan-perlakuan vegetatif maupun konservasi tanah dan air harus dikerjakan. Karena untuk kehutanan berkelanjutan atau pertanian berkelanjutan. Sehingga kita di dalam mengolah lahan harus berdasarkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air. Maka di model agroforestry UPSA terjadi semua. Lanjut Bapak Dari. Inilah kegiatan yang menjadi sumber penyusunan nilai di HSPK. Sebagai contoh adalah untuk RHL agroforestry yang bibitnya bukan dari persemaian. Ini kebetulan yang bibitnya baik 400 maupun 200. Mulai dari honor kegiatan ada 6 item. Ini untuk Romawi 2 belanja, mulai dari pengadaan patok sampai dengan pengadaan bahan atau peralatan kerja, sampai ketiga adalah bibitnya sendiri. Ini kalau nanti dari bibit dari persemaian, maka pengadaan bibit Romawi 3 tidak ada. Untuk tahun ke-2 atau P1, pemeliharaan tahun ke-1, maka yang berbeda tentu misalkan Romawi 1 ya, hanya sampai 4 item, ada distribusi bibit ke lubang tanam, sampai dengan pengawasan, ada bahan, ini adalah pupuk, obat-obatan, serta bibit sulaman 20% jumlahnya. Untuk P3 atau pemeliharaan tahun kedua, ini juga sama dengan P1, hanya berbeda di bibit sulamannya yang hanya 10%. Inilah item-item kegiatan yang mendukung jumlah HSPK tadi. Ada yang 7 juta, ada yang 18 juta, inilah item-itemnya. Ini adalah bibit dari persemaian, maka akan hilang ya. Hanya diganti dengan biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan, pemeliharaan, mungkin ada tempat pemeliharaan sementara ya, persemaian sementara, untuk bisa memulihkan kondisi agar tidak stres bibit-bibitnya. Ini ada di Romawi 3. Sama untuk pembibitan sulaman juga 20% dan 10%, tapi berasal dari persemaian. Sedangkan untuk model plus tadi, agroforestry plus UPSA, untuk ingin mengenal seluk-beluk UPSA bisa tonton di YouTube sebenarnya ya. Monggo Bapak dan Ibu, alamatnya sudah ada. Untuk UPSA seperti apa sih? Ada di situ. Adapun kegiatan atau item-item pendukung untuk HSPK, ada mulai honor sampai belanja bahan ya. Dan yang menarik di sini adalah memang pengadaan bibit Bapak dan Ibu. Pengadaan dan bibit ini kurang lebih rata-rata sekitar 17 sampai 25 ribu. Ini ya untuk yang bibit. Saya yakin sudah bisa dapat populasi kalau belinya banyak. Untuk penanamannya. Sedangkan untuk pemeliharaan tahun pertama atau P1 ini juga sama, hanya bibit sulamannya kita anggarkan 80 batang. Terus untuk P2 juga sama,
Untuk bibit sulaman saja yang berbeda yaitu 40 batang. Inilah item-item pendukung HSPK untuk kegiatan UPSA, Unit Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang merupakan agroforestry plus menurut saya. Plusnya karena ada perlakuan bangunan konservasi tanah dan air, walaupun masih sederhana. Ternyata sudah. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan. Ini hanya tukar pikiran saja Pak Roni dan Bapak Ibu lainnya. Siapa tahu nanti ada informasi, ada hal-hal yang bisa memberi masukan ke kami, ke Direktorat Pedas LH. Dan kami pun memang juga melakukan ini, Bu Nora ya. Kalau kami ada targetnya kurang lebih 14.600 hektar, yang di dalam kawasan 13.700 hektar dan di luar kawasan 900 hektar. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan penyusunan rancangan tahunannya, sudah kita bagi menjadi 4 regional, dan mudah-mudahan di tanggal 29 Maret rancangan sudah selesai, mudah-mudahan. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Untuk lebih ininya kami kembalikan ke Bu Nora selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jun. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Jun terkait dengan harga satu pokok kegiatan agroforestry, kemudian ada beberapa skema agroforestry plus dan